Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan dengan NIM K111200050. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Enterprise Arsitektur. Untuk menjelaskan Enterprise Arsitektur, saya akan menggunakan sebuah analogi sederhana, yaitu misalnya saya memiliki sebuah rumah, itu total penghuninya ada 13, istri 1, anak 7, dengan 3 pembantu rumah tangga, 1 supir. Ada 10 kamar, 1 ruang kerja, 1 perpustakaan, 2 ruang keluarga, 6 kamar mandi, 1 kolam renang, 1 kolam ikan koi dengan puluhan ekor ikan, dan sebuah taman dengan puluhan pohon dan bunga. Dikarenakan ukuran rumah saya yang besar, saya tidak tahu kondisi secara mendetail, baik itu kegiatan sehari-hari, kebiasaan orang-orang yang ada di rumah. Saya tahu kegiatan mereka tapi tidak secara mendetail. Secara general saya tahu kegiatan mereka. Langsung seluruh aset yang ada di rumah dan di mana posisinya saya juga tidak tahu. Dokumen yang diproduksi oleh seluruh penghuni rumah saya juga tidak tahu, karena mereka yang menyimpan masing-masing dokumen yang mereka produksi. Langsung tidak tahu tahapan detail, yaitu tidak tahu cara menguras kolam renang, membersihkan kamar tidur, kamar mandi, ruang tengah, dan lain-lain. Efek dari kondisi rumah saya seperti itu, yaitu rumah yang besar ukurannya, saya tidak menangkap secara detail, saya tidak mempunyai gambaran peta rumah secara mendetail, maka ini akan timbul masalah. Ya, suatu ketika saya membeli kursi untuk dapur, ternyata di ruang tengah ada kursi yang tidak terpakai. Langsung masing-masing penghuni rumah itu mendownload film, mengakibatkan internet jadi lambat dan space hard disk kurang. Langsung ketika membeli printer baru, saya mungkin bisa salah spek dan tidak didukung semua laptop yang ada di rumah. Misalnya ketika acara keluarga, mungkin akan bentrok jadwal dengan mungkin anak saya yang ada bimbel di waktu ada acara keluarga. Saya tidak tahu itu, karena saya tidak tahu kegiatan mereka secara detail. General saya tahu juga, Langsung ketika pendaftaran sekolah dimulai, diperlukan dokumen sulit dikumpulkan karena tersebar. Langsung ketika membeli buku baru, ternyata di perpustakaan sudah ada. Saya ini adalah simplifikasi dari sebuah perusahaan. Apa yang terjadi di rumah saya terjadi juga di sebuah perusahaan. Kondisi di sebuah kantor juga sama dengan kondisi di rumah saya. Ketika suatu saat
unit kerja membeli sebuah laptop atau printer, ternyata ada laptop dan printer tidak terpakai di unit kerja lain. Prediksi berapa kebutuhan laptop dan printer tiap tahun itu menjadi masalah. Ketika ada staf mengajukan cuti, dasar apa yang digunakan atasan untuk mengizinkan cuti, dan prediksi jumlah staf yang mengajukan cuti tiap bulan. Ketika mengikuti tender dan perlu dokumen sulit untuk dikumpulkan karena tersebar. Ketika suatu unit kerja ingin mengadakan barang, ternyata barang yang sama berlebih di unit kerja lain. Dan ketika suatu divisi ingin membuat software, ternyata sistem yang sama sedang dikerjakan di divisi lain. Jadi untuk mengatasi masalah itu, saya membutuhkan sebuah cetak biru atau peta arsitektur. Nah, cetak biru itu digunakan untuk melihat di mana letak posisi ruangan, posisi kursi, meja, dan lain-lain yang ada di rumah, bila itu di rumah saya ataupun di kantor, sebuah kantor, dalam sebuah perusahaan atau enterprise arsitektur. Meja dan kursi adalah software dan infrastruktur yang ada di perusahaan. Saya perlu tahu ruangan apa itu, saya perlu tahu asetnya, dan lain-lain. Tahu proses bisnis yang ada di dalamnya, staf mengerjakan apa. Kalau di dalam organisasi, saya perlu tahu struktur organisasinya, tujuan organisasi, bisnis prosesnya, struktur datanya, software sistem yang dipakai, infrastruktur IT, kebijakan keamanan, dan sebagainya. Dan ini semua bisa kita kategorikan menjadi 4 hal, yaitu yang berhubungan dengan bisnis kita sebut dengan bisnis arsitektur, yang berhubungan dengan data kita sebut dengan data arsitektur, yang berhubungan dengan aplikasi kita sebut aplikasi arsitektur, dan yang berhubungan dengan teknologi yang mensupport data dan aplikasi kita sebut dengan teknologi arsitektur. Nah, ini semua kita bisa sebut sebagai enterprise arsitektur atau cetak biru perusahaan. Jadi apa itu enterprise arsitektur? Yaitu cetak biru organisasi yang berisi proses bisnis, struktur data, software yang digunakan, dan infrastruktur IT yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Tadi di arsitektur enterprise tadi ada 4 layer, yaitu bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Nah, di sini cara bacanya bagaimana ini, yaitu proses bisnis dan kegiatan organisasi menggunakan data yang dikumpulkan, dikelola, dan diamankan dan didistribusikan menggunakan aplikasi baik itu custom maupun generik yang berjalan di atas teknologi seperti infrastruktur, sistem, dan jaringan komputer. Jadi mengapa enterprise arsitektur? Dari banyak proses bisnis yang ada dalam suatu organisasi itu terpecah-pecah dan tidak sinkron. Dengan menggunakan enterprise arsitektur, kita membuat suatu lingkungan yang terintegrasi atau cetak biru untuk mengumpulkan pecahan-pecahan yang tidak sinkron tadi, sehingga
menjadi responsi terhadap perubahan, proses bisnis menjadi efektif dan efisien. Di detailnya, untuk keuntungan enterprise arsitektur atau EA, yaitu efisien proses bisnis, di dalamnya mengurangi biaya operasional, organisasi lebih lincah bergerak, meningkatkan produktivitas organisasi, efisien operasional IT, di dalamnya mengurangi biaya pengembangan dan maintenance software, meningkatkan interoperabilitas serta mengolah sistem dan jaringan lebih mudah, meningkatkan efisien dalam melakukan upgrade dan mengembangkan sistem atau komponen baru, meningkatkan ROI dan mengurangi risiko, mengurangi kompleksitas dari bisnis dan IT, memaksimum ROI pada bisnis dan infrastruktur IT, fleksibilitas dalam membuat dan membeli solusi IT, mengurangi risiko pada intervensi dan TSO. Lalu bagaimana cara membuat AI? Harus mulai dari mana? Siapa saja yang terlibat? Apa yang harus dibuat? Bagaimana tahap pembuatannya? Bagaimana standarisasi untuk desainnya? Kita pusing. Perlu contoh dan template. Contoh dan template di sini kita sebut dengan Enterprise Architecture Framework. Sejarah Enterprise Framework sendiri dimulai dengan John Zahman pada 1987 membuat, kemudian EFF terinspirasi dari Zahman. Ada TIS di tahun 1997, ada FIAF pada 99, langsung TEAF 2000, langsung TOGAF 1995. Nah, langsung terus bermunculan framework baru, tapi secara keseluruhan framework yang sering dipakai atau sering digunakan oleh para penyusun enterprise arsitektur yaitu TOGAF. Bila kita rangkumkan, ada 5 jenis framework berdasarkan model bagaimana dikembangkan dan siapa yang mengembangkan. Jenis yang pertama yaitu dikembangkan berdasarkan konsorsium, yaitu ada TOGAF. Kemudian ada Defense Industry Framework, yaitu ada DODAF. Langsung kemudian Government Framework, yaitu ada FIAF, TEAF. Langsung ada Open Source Framework, ada LIAD, MEGAF, SAPSA. Langsung Property Framework, yaitu Zahman Framework. Beberapa literatur di tahun 2013, TOGAF menjadi Enterprise Architecture Framework yang paling populer, yang lisensinya dimiliki oleh banyak orang. Beberapa peneliti mencoba untuk mengkomparasi framework, yaitu salah satunya yaitu Roger Sessions yang mengkomparasi 4 framework, yaitu Zahman, TOGAF, FIA, Gartner. Tapi sayangnya tidak ada benar-benar yang bisa menjadi pemenang karena semua framework memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari penelitian itu, Zahman menang di taksonomi, TOGAF kuat di metodologi, FIAF bentuknya seperti katalog, Gartner arahnya di guidance. Itu practice guidance. Kemudian tool apa saja yang ada di enterprise arsitektur? Kita bisa saja tidak menggunakan tools ini, kita bisa menggunakan seperti Microsoft yang disediakan oleh mereka, yaitu Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Tapi bila kita ingin menggunakan EA Tools yang merupakan standar
dari framework yang kita gunakan, kita bisa melihat tulisan dari Seckerman tentang Enterprise Architecture Tool Selection Guide. Dia menganalisa puluhan tools untuk mengembangkan EA. Dikategorikan menjadi 4, yaitu ada yang levelnya paling tinggi leaders, di bawahnya ada visioner, ada challenger, dan next player atau pemain baru. Leader dan visioner sudah masuk ke ranah laporan Gartner dan Forrester. Bila kita simpulkan dari semua materi yang kita pelajari, yaitu apa dan mengapa Enterprise Architecture, apa dan mengapa Enterprise Architecture Framework, dan kita tentang Enterprise Architecture Tool. Itu kesimpulan dari materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.